Hi guys, welcome to my channel. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Hello guys, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya guys. Semoga di bulan Ramadan ini bisa membawa berkah bagi kalian semuanya. Amin. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 423 sampai dengan 425. Untuk kalian yang suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Yuk kita dengerin suara fals dan belepotan si Ajeng. Cus! Di video sebelumnya, Chun Yo-won sedang bermeditasi untuk mengendalikan chi listrik yang baru dimilikinya. Saat itu, keadaan Nano yang error karena overload membuat semua fungsi dan file yang tadinya terkunci menjadi terbuka. Salah satunya adalah sebuah video yang membuat Yo-won akhirnya mengetahui kalau Nano berasal dari masa depan. Dan orang yang menyuntikkan Nano ke dalam tubuhnya adalah keturunannya di masa depan yang dipanggil dengan Direktur Chun. Gak lama kemudian, Nano pun kembali menjadi normal dan Yo-won meng-unlock semua fungsi Nano Machine tanpa terkecuali. Sementara itu, pasukan Istana Es Laut Utara dan pasukan Force of Justice sedang berlomba untuk mendapatkan inti dan darah Dragon Turtle. Namun, ternyata Dragon Turtle itu masih hidup dan menggali lubang lainnya untuk kabur. Saat pasukan Force of Justice mau mundur saja karena medan yang berbahaya, tiba-tiba muncul pasukan Blood God Six Martial yang berniat untuk membunuh mereka. Namun tiba-tiba terdengar sesuatu mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Makhluk yang ditutupi oleh armor hitam dan mata bercahaya tiba-tiba muncul setelah terbang dengan kecepatan tinggi di hadapan mereka. Pimpinan pasukan Blood God Six Martial menanyakan identitas makhluk itu, namun malah kehilangan tangannya dalam sekejap. Jegal Sohee dan yang lainnya terkejut saat makhluk itu membuka helmnya, karena dia adalah Chun Yo-won, The Lord Kultus Iblis. Kita sedikit flashback dulu ya guys ke saat Yo-won lagi meditasi. Wajah para prajurit kultus yang menunggu Yo-won untuk pulih terlihat kaku, namun tenang. Bagi mereka yang terpenting adalah keselamatan The Lord mereka. Tetapi mereka menyaksikan bagaimana pasukan Istana Es Laut Utara dan pasukan Force of Justice berusaha untuk mendapatkan inti dan darah naga yang dibunuh oleh The Lord mereka. Mereka merasa marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya kesal, padahal The Lord mereka mengalahkan naga itu, tapi malah pasukan lain yang serakah yang ingin memiliki sesuatu milik The Lord mereka. Itulah sifat dasar manusia kebanyakan. Dragon Turtle adalah makhluk yang mengundang bencana saat masih hidup. Namun saat Spirit Beast itu mati, makhluk itu berubah menjadi harta yang diinginkan oleh semua orang. Rumor yang mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan inti dan darahnya, maka kita akan bisa hidup abadi dan memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Cukup untuk mengubah orang baik menjadi orang yang serakah. Semua orang berharap Yo-won cepat pulih dan sadar. Mereka ingin Yo-won menunjukkan kemarahannya pada orang-orang yang saat ini sudah memperlihatkan wajah asli mereka. Tiba-tiba percikan listrik yang ada di sekujur tubuh Yo-won mulai menyala terang. Pasukan kultus mundur menjauh karena sangat berbahaya jika dekat-dekat Yo-won saat ini. Kekuatan energi listrik itu semakin membesar, membuat wajah anggota Six Swords menggelap. Karena Yo-won terlihat kesulitan mengontrol energi chi listrik itu. Namun kekhawatiran mereka hanya sekejap. Kekuatan listrik dan percikan-percikannya semakin meluas membentuk lingkaran dan terserap seluruhnya ke dalam tubuh Yo-won. Energi kuat memancar dari tubuh Yo-won yang selama tadi hanya mengeluarkan energi listrik saja. Semuanya merasa lega melihat Yo-won akhirnya berhasil menyerap energi dahsyat itu. Saat energi baru itu terserap pada gantiannya, energi tersebut langsung menempati bagiannya bersamaan dengan energi lainnya.
tetapi energi itu tidak seimbang. Jika dibandingkan dengan energi iblis, energi dingin dan energi api, energi listrik ini kurang memadai. Yowun memang menyerap energi listrik yang dikeluarkan oleh naga itu, makanya energinya bertambah untuk sementara. Tetapi untuk menciptakan keseimbangan dibutuhkan energi chi listrik yang sesungguhnya, dan itu bisa didapatkan dari inti Dragon Turtle. Jadi ketiga energi lainnya, yaitu energi iblis, energi dingin, dan energi api, akan terisi kembali dengan beristirahat setelah digunakan. Jadi yang tiga energi itu tuh seperti itu, jadi kalau habis digunakan kan pasti bakal habis tuh, tapi dia bakal terisi lagi secara alami kalau beristirahat. Tetapi kalau Yowun menyerap inti naga itu, maka keseimbangan di dalam tubuhnya akan menjadi sempurna, karena inti naga itu diketahui memiliki energi yang tidak akan pernah habis. Intinya Yowun bakal punya energi yang endless guys, gak ada habisnya. Saat Yowun membuka matanya, pasukan kultus bersorak-sorai. Hubong langsung menghampiri Yowun sambil membawa jubah panjang. Yowun sadar kalau ternyata dia nggak pakai apa-apa. Setelah memakai jubah, Yowun bertanya pada Hubong apa yang sudah terjadi selama dia bermeditasi. Karena yang Yowun lihat, hanya ada pasukan kultus dan 300 orang berambut putih dari pasukan Istana Es Laut Utara yang sedang memperhatikan mereka dari jauh, sedangkan pasukan yang lainnya nggak ada di situ. Hubong cerita kalau pasukan Istana Es Laut Utara dan pasukan Force of Justice pergi ke lubang tempat Dragon Turtle berada untuk mengambil inti Dragon Turtle. Mendengar itu Yowun menggeleng. Dia tahu sih itu bakal terjadi, tapi nggak suka aja gitu dengan cara mereka. Yowun pun bertanya siapa 300 orang berambut putih itu. Maragyo menjawab kalau mereka adalah para pejabat yang berada langsung di bawah perintah raja terdahulu. Saat itu Dan Baekhyun muncul dan bilang kalau dia yang akan menjelaskan. 300 orang itu adalah para pejabat yang mendukung raja yang sebelumnya, dan mereka tidak mendukung Dan Juchon yang merupakan wakil raja. Mendengar itu Yowun tersenyum dan berkata kalau itu bagus. Jadi dia sudah tahu mana yang musuh dan mana yang sekutu. Yowun mengatakan itu dengan kalem, tapi Baekhyun yang mendengar itu jadi pucat. Dia nggak tahu sih orang-orang Jianghu lainnya itu seperti apa. Tapi yang dia tahu, Yowun selalu memegang kata-katanya. Yowun pun berkata kalau mereka harus pergi juga. Hubong akan mengambilkan pakaian yang baru. Saat Yowun berkata kalau dia nggak perlu pakaian, yang lainnya bingung, lah emang mau telanjang gitu aja gitu. Sebenarnya Yowun ingin mencoba 3 fungsi nano yang membuatnya paling penasaran. Yowun memerintahkan Nano untuk mengaktifkan Gadolinium Nanosuit. Jadi bukannya Gadolinium ya guys, tapi Gadolinium. Kemarin tuh saya salah ngomong, nggak tahu juga ngomongnya gimana. Pokoknya sekarang Gadolinium aja ya. Equipping Gadolinium Nanosuit. Ribuan partikel hitam muncul dari tubuh Yowun dan menutupi tubuhnya membentuk armor hitam tipis. Bahkan seluruh wajahnya pun tertutupi tanpa celah, menyisakan bagian mata saja. Nanosuit has been equipped. Augmented reality terbuka pada pandangan Yowun. Semua persiapan sudah lengkap dengan partikel putih yang menuliskan informasi-informasi. Melihat apa yang terjadi pada delot mereka, pasukan kultus sangat terkejut. Mereka bingung dengan penampilan Yowun yang terlihat seperti bukan manusia. Mereka membisikkan kata-kata Demon God. Ternyata armornya lebih mencolok dari yang Yowun perkirakan. Tadinya Yowun pikir hanya akan ada sedikit perubahan, tapi ternyata lumayan mencolok juga. Yowun melihat pada Six Swords, Maragyeom, dan Elder Mongmu dan berkata kalau itu adalah nano armor. Kemudian Yowun melayang di udara. Partikel-partikel magnetic field keluar dari kedua kaki nanosuit. Using the magnetic field force of both hands, it is possible to change the direction of balance. Dari armor bagian tangan pun keluar partikel magnetic field. Semua orang terpana menatap Yowun yang terbang di udara. Chun Yowun mulai terbang setelah berkata, "Follow me," untuk mengikutinya. Chun Yowun yang mengenakan nanosuit melesat dengan cepat dan menghilang ke dalam lubang yang hancur oleh Sky Flash. Pasukan kultus yang terkagum-kagum dengan yang dilakukan Blood mereka bersorak penuh semangat. Hubong yang menyaksikan Yowun terbang dengan berdebar-debar meneriakkan nano armor. Kita balik lagi ke gua pas Yowun muncul di tengah-tengah pasukan Istana Es Laut Utara ya guys, pasukan Force of Justice dan pasukan Blood God Six Martial.
Jegal Sohee bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan identitas di balik armor hitam itu. Mo Yong-kang juga kaget dengan kemunculan Chun Yo-won. Dia nggak menyangka Yo-won bisa pulih dengan cepat dari penyimpangan Chi secepat ini. Begitu juga dengan Dan Ju-chon. Tadinya dia berniat untuk menyerap inti naga untuk meningkatkan energi tenaga dalamnya agar bisa melawan Yo-won. Namun dia nggak menyangka kalau Yo-won bakal muncul secepat itu. Gimana bisa Yo-won pulih dengan cepat setelah terkena serangan beam Dragon Turtle? Meski bukan karena kehabisan tenaga dalam, tetapi kelebihan energi pun bisa berbahaya. Dan meskipun Yo-won berada di level Divine Master, pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih kembali, setidaknya sekitar setengah hari. Tapi ini terlalu cepat. Mo Yong-kang yang bingung dengan situasi ini berbicara dengan hati-hati kalau dia bersyukur Yo-won baik-baik saja. Mendengar itu, Yo-won menoleh padanya dan berkata, "Wow, rasanya menyenangkan mendengar orang yang menginginkan sesuatu milik orang lain mengkhawatirkan keadaan gue ya." Mo Yong-kang langsung terdiam. Itu karena dia tidak tahu apa reaksi Yo-won kalau dia mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Oh Mu-bang, salah satu dari Elder Istana Es Laut Utara, tidak tinggal diam. Dia berkata dengan marah kalau memang yang mengalahkan Dragon Turtle itu adalah Yo-won. Tapi kan semua orang juga ikut membantu menumbangkannya. Jadi seharusnya inti dan darah naga itu bukan hanya milik satu orang saja. Tentu saja Oh Mu-bang tidak ragu turun ke tempat itu untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempedulikan alasan lainnya. Intinya dia cuma mikirin diri sendiri. Sol Yong-wi pun membantu Oh Mu-bang dengan berkata kalau perkataan Oh Mu-bang benar. Lagi pula mereka ke situ untuk mengecek apa Dragon Turtle itu sudah mati atau belum. Jadi Yo-won jangan salah paham dulu. Dan Ju-chon merasa senang Sol Yong-wi bisa membuat alasan yang bagus. Lagian memang benar kan, mereka belum mengambil apapun karena naganya aja kabur. Jadi Yo-won gak punya alasan untuk menuduh mereka. Dan Ju-chon gak mau berhadapan dengan monster yang baru memulihkan kekuatannya. Apa boleh buat, seperti mereka harus mundur dulu dan akan membahas tentang inti naganya lain kali. Melawan Yo-won gak ada gunanya. Namun Jan Ju-chon melihat pasukan Force of Justice yang kalut. Mo Yong-kang menatap mereka dan menggelengkan kepalanya dengan wajah ketakutan. Udah diem aja, gak usah ngomong. Dan Ju-chon bingung lah, kenapa sih? Tiba-tiba saja Yo-won yang tadinya berada di tengah-tengah mereka muncul di hadapan Oh Mu-bang yang terkejut dengan kecepatan Yo-won. Secara insting Oh Mu-bang melompat mundur namun sudah terlambat. Slash! Kepala Oh Mu-bang sudah terjatuh dan menggelinding di lantai. Glutuk-glutuk. Sol Yong-wi yang berada di sebelah Oh Mu-bang terkejut dengan apa yang sudah terjadi dalam sekejap mata. Sol Yong-wi berteriak marah pada Yo-won, tapi splash, tangan kanannya sudah melayang di udara bahkan sebelum dia selesai berteriak. Sol Yong-wi berteriak kesakitan. Semua pasukan Istana Es Laut Utara syok melihat potongan tangan yang berlumuran darah itu. Satu elder mati terpenggal dan satu lagi kehilangan tangan kanannya. Padahal mereka berdua adalah pendekar superior master. Pendekar dengan level superior master sangat dihormati, namun di hadapan Chun Yo-won mereka nggak ada apa-apanya. Chun Yo-won menatap Sol Yong-wi dan berkata dengan dingin, "Bacot lu, kalau mau bikin alasan yang masuk akal dong." Saat itulah Dan Ju-chon mengerti kenapa pasukan Force of Justice langsung berubah sikap ketika Yo-won muncul. Mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan The Lord Cultus. Dia terlalu kuat, pikir Dan Ju-chon. Dan Ju-chon bisa mengetahui hanya dari satu gerakan saja. Dia juga seorang pendekar yang terkuat di Istana Es Laut Utara. Tapi jika dibandingkan, The Lord Cultus berada di level yang berbeda darinya. Saat dia masih dalam keadaan syok, pria parubaya yang tangannya terpotong, anggota Blade God Six Martial yang tadi, membunyikan loncengnya dan memerintahkan pasukan bertopeng besi untuk menyerang Yo-won. Mendengar suara lonceng itu, semua pasukan bertopeng besi melesat dan menyerang Yo-won secara bersamaan. Chun Yo-won memperhatikan semua prajurit bertopeng itu. Semuanya berada di level paling enggak superior master, namun mereka tidak menggunakan teknik Blade God Six Martial. Yo-won berpikir, bukannya The Great Lord Chun In-ji juga mengenakan topeng besi? Apa dia ada di antara mereka? Kalau begitu dia harus membereskan mereka semua sekaligus. Yo-won pun langsung melesat berhadapan dengan yang datang paling depan. Suara pedang mereka saling beradu dan menggema di seluruh gua itu.
Saat itulah Jegal Sohee berbicara pada Moyongkang kalau itu adalah kesempatan mereka untuk mundur. Moyongkang langsung setuju karena mereka nggak tahu apa yang akan dilakukan Yoowon kalau dia lagi bad mood. Moyongkang pun mengirim telepati pada Dan Juchon dan berkata kalau mereka sebaiknya mundur dulu karena dialah yang paling tahu kalau berani menyentuh apa yang sudah jadi milik Yoowon hasilnya bakal buruk. Meski kesal tapi apa yang dikatakan Moyongkang benar. Dan Juchon pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Gua itu sangat luas karena Dragon Turtle yang menggalinya. Jadi meskipun ada 2 pasukan di sana jalannya masih luas. Mereka pun buru-buru pergi dari situ membiarkan Yoowon melawan Blade God Six Martial. Namun Dan Juchon tiba-tiba mengangkat tangannya tanda berhenti. Kedua pasukan pun berhenti. Moyongkang terkejut karena ada Maragiom di hadapan mereka. Maragiom mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada kedua pasukan dan berkata kalau mereka akan membantai siapa saja yang berkhianat. Mendengar perintah itu, ratusan pedang berkilau di tengah kegelapan. Pasukan Istana Es Laut Utara dan pasukan Force of Justice menegang. Bahkan Dan Juchon dan Moyongkang yang sudah menggenggam pedang mereka merasa ketakutan. Rasa putus asa menguasai pasukan Istana Es Laut Utara dan pasukan Force of Justice. Bagi Dan Juchon, seorang pendekar terkuat di wilayah Istana Es Laut Utara, satu-satunya orang yang ditakutinya adalah The Lord Kultus Iblis Jun Yoowon. Meski begitu, harga dirinya gak bisa menerima kenyataan itu. Itu sebabnya dia merasa kesal, karena sepertinya pasukan kultus meremehkannya. Saat itu pandangannya tertuju pada Great Guardian Maragiom, si Dark King atau Raja Kegelapan ya. Dan Juchon mengirim telepati pada Moyongkang dan berkata kalau dia yang akan menghadapi Maragiom, si Dewa Kematian atau Raja Kegelapan. Dan meminta Moyongkang untuk berhadapan dengan salah satu dari 3 orang yang terlihat berbahaya juga. Mendengar itu, Moyongkang menoleh pada salah satu dari 3 orang yang mereka waspadai. Seorang pemuda berbadan kekar dengan janggut tebal, dia adalah Go Wang He, salah satu dari Six Swords. Moyongkang merasa sedikit kagum karena Go Wang He yang masih terlihat berusia 20-an, sudah bisa mencapai level superior master. Begitu juga dengan pemuda dengan tudung yang ada di sebelah Go Wang He. Mereka berdua sudah jelas berada di level superior master. Bagi Moyongkang, melawan keduanya masih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah satu orang lainnya, seorang pria parubaya dengan armor biru. Pria parubaya itu sangat terkenal karena dia menunjukkan tarinya di pertempuran antara Kultus Iblis dan Force of Evil. Jika disuruh memilih, Moyongkang ingin berhadapan dengan pria parubaya yang bernama Mongmu itu, dia ada Elder ke-6. Sedangkan 2 lainnya bisa dihadapi oleh para Elders Istana Es Laut Utara. Masalahnya, kalau mereka bertarung, Kultus akan menganggap mereka sebagai musuh. Moyongkang melirik pada Jegal Sohee yang mengangguk setuju dengan rencana itu. Moyongkang pun mengirim telepati pada Dan Juchon dan menyetujui rencananya. Bagaimanapun mereka harus bekerja sama dan menyelesaikan pertarungan itu sebelum The Lord Kultus mengalahkan anggota Blade God Six Martial. Dan Juchon pun memimpin penyerangan dengan Maragiom sebagai targetnya. Dia memang sudah kehabisan setengah tenaganya karena melawan Dragon Turtle. Tetapi dia adalah seorang Supreme Master yang bisa menggunakan CS. Dibandingkan dengan 5 pendekar terkuat Sebulin pun dia nggak akan kalah, menurutnya. Maragiom dan Dan Juchon pun saling menyerang, diikuti oleh pasukan mereka. Gua yang dibuat oleh naga itu dalam sekejap menjadi medan pertempuran. Pedang yang digunakan Dan Juchon mengeluarkan energi dingin setiap dia mengibaskan pedangnya. Namun Dan Juchon gak bisa menyembunyikan rasa syoknya. Untuk mengalahkan lawannya dengan cepat, Dan Juchon mengeluarkan teknik White God Sword. Tetapi Maragiom bisa menghindarinya, padahal sedikit lagi kena. Dan tiba-tiba Maragiom sudah ada di belakangnya untuk menyerangnya. Kecepatan Maragiom memang luar biasa. Gak salah kalau dia disebut sebagai Dewa Angin. Saat Maragiom menyerang punggung Dan Juchon, sebuah perisai es melindungi punggungnya. Perlindungan itu sangat kuat karena terbuat lebih dari 6 lapis es dari teknik Ice White God Sword.
Teknik 24 Demon Sword yang digunakan oleh Maragiom terus menghancurkan lapisan es pelindung itu. Bersama dengan itu, Dan Juchon menggunakan teknik melangkah ringan sambil memutar tubuhnya dan mengincar jantung Maragiom dengan memindahkan pedangnya ke tangan kirinya. Tapi Maragiom merespon dengan cepat dan berguling ke belakang untuk menghindari serangan mematikan itu. Dan Juchon mengerutkan dahinya. Maragiom bisa menghindari serangan yang ini juga. Dan Juchon selalu merasa belum menemukan lawan yang tepat sejak dia berada di level Supreme Master. Namun ketika dia berhadapan dengan seseorang yang berada di level yang sama dengannya, dia malah merasa lemah. Padahal mereka harus menyelesaikan pertarungan itu secepatnya sebelum Chun Yewon menyelesaikan pertarungannya dengan anggota Blade God Six Martial. Akhirnya Dan Juchon gak mau buang-buang waktu lagi. Dia pun menggunakan teknik level 8. For your info, ini teknik CS yang dulu pernah diceritain sama Dan Baekhyun ya guys. Jadi ada 8 tingkatan yang membuat orang bisa menguasai teknik ini. Rambutnya itu akan berubah menjadi putih kayak Wang Yogun. Dan siapapun yang bisa mencapai level 8 akan dianggap yang terkuat di wilayah utara itu. Uap keluar dari tubuh Dan Juchon dan embun beku mulai terbentuk di seluruh tubuhnya. Sepertinya apapun yang menyentuhnya akan berubah menjadi beku. Dan Juchon berteriak kalau mereka harus mengakhiri pertarungan ini. Dan Juchon membentuk embun buku putih tebal pada pedangnya dan berusaha untuk memojokkan Maragiom yang bergerak dengan sangat cepat. Melihat itu Maragiom berpikir akan sangat merepotkan kalau terkena serangan itu. Jadi dia pun menggunakan teknik 24 Demon Sword-nya lagi. Sementara itu, Mo Yong-kang pun sedang melakukan pertarungan yang sengit dengan Mongmu. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung, meskipun mereka adalah pimpinan yang berpengalaman. Namun, Mongmu yang memiliki pengalaman bertarung dengan First of Evil memiliki keunggulan di sini. Mongmu sangat bersemangat melakukan pertarungan ini, sampai-sampai dia tidak bisa berhenti tertawa senang. Berbeda darinya, Mo Yong-kang terlihat tergesa-gesa. Sama seperti Dan Juchon, Mo Yong-kang ini segera mengakhiri pertarungan ini sebelum Demon God datang dan membalik keadaan. Untuk jumlah pasukan, tentu pasukan mereka lebih banyak karena 2 pasukan menjadi 1. Masalahnya adalah prakteknya. Pasukan kultus iblis termasuk Six Swords dan pasukan lainnya berada di level yang seenggaknya Grandmaster atau Superior Master. Dan yang lebih penting, mereka berada dalam kondisi yang baik. Soalnya kan Yewon yang paling aktif ya guys, jadi baterainya mereka tuh masih penuh gitu. Itu sebabnya satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menyerang pimpinannya lebih dahulu. Para Elders Istana Es Laut Utara bekerja sama untuk menundukkan Go Wang-He dan Hubong. Dalam perang kita harus menyerang kepalanya dulu agar bisa menang. So Leong-gui melawan Go Wang-He dan merasa kesulitan karena kehilangan satu tangannya. Dia merasa kesal. Seharusnya So Leong-gui bisa dengan mudah menaklukkan Go Wang-He, tapi karena keseimbangannya goyah karena kehilangan satu tangan, mereka jadi seperti satu level. Go Wang-He pun berpikir sama. Kalau saja tangannya nggak dipotong Yewon, mungkin dia sudah kalah dari tadi. Meski sudah kehilangan satu tangannya, ilmu bela diri So Leong-gui sangat kuat. Dari pengalamannya yang nggak bisa dibandingkan dengan Go Wang-He tentu saja. Bagi Go Wang-He, ini pertama kalinya dia melawan seorang master yang berpengalaman. Ditambah lagi, So Leong-gui menggunakan energi dingin. Go Wang-He harus bisa menyerangnya sambil menjaga jarak. Ini adalah pertarungan yang sulit. Namun Go Wang-He dan pasukan kultus yang lainnya sudah bertekad akan mengalahkan pasukan Force of Justice dan Istana Es Laut Utara dengan kemampuan mereka sendiri tanpa bantuan Yewon. Mereka ingin menunjukkan pada Yewon kalau mereka sudah lebih kuat dari yang sebelumnya. Medan pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sementara itu, pria parubaya anggota Blade God Six Martial yang tangannya dipotong Yewon syok melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Di benaknya hanya ada satu pikiran, apakah dia monster? Saat tangan Yewon yang diselubungi nanosuit menyentuh kepala prajurit bertopeng besi, mereka langsung mati. Sudah 5 prajurit bertopeng besi yang mati oleh Yewon dengan mematahkan kepala mereka. Kletok aja. Pria parubaya itu nggak pernah menemukan lawan yang berbahaya seperti itu. Bahkan Yewon nggak terlihat melakukannya dengan menggunakan energinya. Jadi kayak pakai biasa aja gitu. Sementara itu, Yewon membuka topeng mereka satu persatu dan membunuh mereka tanpa ragu sambil bilang, "Bukan elu." Yewon sedang mengecek apa yang dibalik topeng itu, kakeknya atau bukan. Kalau bukan ya mati aja.
Tentu saja nggak semua prajurit bertopeng itu lemah. Tiba-tiba, bang! Ada peluru energi yang ditembakkan dari pukulan seorang prajurit bertopeng besi yang mengenai punggung Yowun, yang saat itu sedang melawan 3 prajurit bertopeng sekaligus. Namun tinju itu nggak pernah sampai di punggung Yowun, malah energi pukulan itu menyebar kemudian menghilang. Pria parubaya itu syok, nggak ngerti kenapa energinya bisa hilang gitu aja. Apa-apaan sih itu armor? Yang lebih bikin syok lagi, Yowun bahkan gak merasakan apa-apa. Saat itu suara Nano terdengar di kepala Yowun. Disperse the impact of the concentrated energy attack. Logam gadlinium mampu menyerap dan menahan serangan energi yang besar. Bahkan energi peti dari Dragon Turtle aja bisa. Kalau energi peti dari naga aja bisa ditahan, apalagi cuma serangan energi kecil kayak begitu. Prajurit yang melakukan serangan itu merasa kesal dan akan melakukan serangan yang sama lagi. Tentu saja Yowun gak akan membiarkannya. Yowun merentangkan tangannya ke arah prajurit itu, dan pedang api hitam muncul di udara dan menyerang si prajurit. Meski prajurit itu adalah seorang master, tapi dia terpental terkena serangan Yowun. Prajurit itu terpental sangat jauh sampai-sampai ke tengah pertempuran Force of Justice dan Kultus. Moyongkang yang terkejut dengan kemunculan prajurit yang terpental itu secara tiba-tiba berusaha menghindar. Dia nggak mungkin juga melawan prajurit bertopeng besi itu. Saat prajurit itu berhenti terpental dan jatuh ke tanah, topengnya terbelah menjadi 2. Saat wajahnya terlihat, Moyongkang terkejut. Darah menguncur dari balik rambut putih acak-acakan, wajahnya penuh dengan keriput, dan saat Moyongkang melihat 6 titik di dahinya, dia mengenali siapa prajurit itu. Dia adalah Biksu Gujung, pimpinan terdahulu kuil Shaolin. Waktu itu saya menyebutnya Sorim ya guys, jadi ini sebenarnya itu Shaolin. Ini sama ya guys. Dia adalah biksu terkenal yang hilang 18 tahun yang lalu. Moyongkang yang telah lama berkecimpung di dunia murim tentu tahu siapa biksu itu. Bahkan mereka berteman dekat. Moyongkang berusaha untuk mendekati Biksu Gujung untuk menanyakan kenapa dia malah berpihak pada Blade Code Six Martial. Namun dia langsung mundur karena merasakan bahaya. Dan benar saja, saat itu Biksu Gujung sedang bersiap untuk menggunakan teknik Shaolin Dragon Tide. Moyongkang bingung, lah kenapa dia mau nyerang gue? Moyongkang tahu Biksu Gujung adalah orang yang rendah hati, meskipun kemampuan bela dirinya setara dengan 5 pendekar terkuat sewulin. Moyongkang tetap berusaha mendekatinya dan menanyakan apa dia masih mengingatnya. Namun Biksu Gujung yang hanya menatap kosong tanpa emosi pada Moyongkang, seolah-olah dia nggak mengenal Moyongkang. Moyongkang gak suka dengan yang dilihatnya. Biksu Gujung mulai mengumpulkan energinya pada pukulannya, kemudian melesat ke tempat Yowun berada. Moyongkang bingung, sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Biksu Gujung? Kok dia malah berpihak pada Blade Code Six Martial? Ternyata nggak cuma Moyongkang yang begitu. Banyak orang-orang yang syok juga melihat para prajurit topeng besi itu menggunakan ilmu bela diri dari klan-klan yang terkenal kuat. Bahkan diantaranya ada yang berasal dari 9 klan kuat Force of Justice. Bahkan Force of Evil pun ada. Dan semuanya adalah master. Masalahnya di sini adalah mereka menggunakan teknik yang seharusnya hanya diwariskan untuk keturunan langsung saja. Karena nggak mungkin para kepala klan-klan itu akan mengajarkan teknik rahasia kepada orang luar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini teh? Kenyataan para prajurit bertopeng besi dari Blade Code Six Martial menggunakan ilmu bela diri dari klan-klan yang terkenal kuat, namun tidak diketahui identitasnya, membuat pasukan Force of Justice shock. Apa orang-orang itu jadi salah jalan? Sampai-sampai mereka memihak musuh. Moyongkang pun berpikir begitu saat melihat wajah Biksu Gujung dari balik topeng besi itu. Tentu saja mereka nggak bisa mendapat jawabannya. Melawan pasukan kultus saja sudah menakutkan saat ini. Dan gak lama mereka pun jatuh ke dalam masalah yang lebih serius. Setengah dari pasukan bertopeng besi sudah mati di tangan Yowun. Meski mereka menggunakan teknik kuat dari klan-klan yang terkenal kuat, hal itu nggak berguna di hadapan Yowun. Nggak ada yang bisa melawan Yowun lebih dari 3 serangan. Jadi mereka akan kesulitan untuk mencegah Yowun nggak membunuh mereka hanya untuk mengetahui identitas para prajurit bertopeng besi itu. Yowun memang benar-benar bukan manusia. Kalau terus begini, mereka bisa dibantai habis-habisan. Meskipun ada konspirasi dari rencana Blade Code Six Martial, tapi mereka nggak sempat memikirkannya.
Yang ada mereka akan habis duluan oleh pasukan kultus yang beraliansi dengan mereka. Gak bisa begini terus, ini harus dihentikan sekarang juga. Moyongyeon berhenti bertarung dan berlari menuju Moyongkang. Sementara itu, pria parubaya yang tangannya dipotong oleh Yowon yang ternyata bernama Byok-ryu melihat situasi peperangan itu dengan syok. Bagaimana bisa Yowon melawan pasukan spirit? Pasukan spirit adalah sebutan untuk pasukan bertopeng besi. Mereka dibuat hanya dengan tujuan untuk membantai siapa saja. Dan diperlukan waktu 10 tahun untuk mengumpulkan para pendekar kuat dengan tingkat master di seluruh Jianghu. Mereka nggak pernah bermimpi bakal berhadapan dengan Demon God di utara sini. Jika Yowon nggak ada di sini, sudah pasti ke-20 pasukan spirit itu bisa membantai pasukan Istana Es Laut Utara dengan mudah. Seharusnya dia mendengar perkataan Blade God yang memerintahkannya untuk mengambil inti naga dan pergi dari situ. Hanya masalah waktu saja sampai mereka dibantai habis oleh Yowon. Yowon membunuh para prajurit bertopeng besi itu tanpa ragu sedikit pun. Byok-ryu berlari ke dalam gua tempat Dragon Turtle mencoba kabur dan berharap apapun yang sedang dilakukan di ujung gua itu sudah selesai. Sebuah pemandangan yang menakjubkan saat dia sampai di ujung gua. Terdapat tempurung kura-kura yang sebesar gunung kecil, namun ukuran kepalanya lebih besar dari 3 kepala lainnya. Dan sudah mati tergeletak. Itu adalah mayat dari Dragon Turtle yang akan kabur. Terdapat kilatan petir dan energi listrik menyembur dari atas tempurung naga itu. Hanya bagian tengahnya saja yang terbuka dan sesuatu yang tidak biasa terjadi di luar tempurung itu. Percikan listrik ada di mana-mana. Di dekat naga itu, master pembantai sedang memutilasi bagian-bagian naga itu. Seorang pria parubaya berjanggut menghampiri Byok-ryu dengan bingung. Dia adalah Wu Jinchang, satu dari 6 master Blade God Six Martial. Wu Jinchang bertanya pada Byok-ryu yang kehilangan sebelah tangannya, apa yang sudah terjadi? Apa jangan-jangan dia kesulitan menghadapi pasukan Force of Justice dan Istana Es Laut Utara? Byok-ryu menyangkalnya sambil menatap tajam pada pria parubaya yang mengenakan mantel bulu putih. Dia adalah Won Sang-ho, Elder ke-6 Istana Es Laut Utara. Identitas sebenarnya adalah master dari Blade God Six Martial yang sudah menjadi mata-mata di utara bertahun-tahun yang lalu. Byok-ryu berteriak marah pada Won Sang-ho yang bingung. Cuk, lu bilang si Chun Yowon lagi dalam pemulihan abis terkena serangan bim 3 kepala naga. Tapi kenapa dia sekarang udah muncul di gua ini? Won Sang-ho terkejut karena itu hal yang mustahil. Dia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri kondisi Yowon yang lemah setelah terkena serangan bim 3 kepala naga sekaligus dan berhasil mengalahkan Dragon Turtle. Karena sudah memastikan hal itulah, Won Sang-ho menginformasikan rekan-rekannya yang sudah menunggu dan langsung bergerak untuk memutilasi naga yang sudah sekarat itu sekaligus melawan pasukan Force of Justice. Byok-ryu melanjutkan kalau setengah dari pasukan spirit itu sudah mati di tangan Yowon. Wu Jinchang yang melihat keseriusan situasi ini berkata, ternyata pasukan spirit juga nggak bisa menaklukkan Demon God. Tentu saja tujuan pasukan spirit itu adalah untuk menghabisi pasukan Force of Justice dan Istana Es Laut Utara. Byok-ryu menanyakan keadaan master pembantai yang berada di dalam naga itu untuk mengambil inti naga. Wu Jinchang menggelengkan kepala menandakan kalau apapun yang sedang dilakukan master pembantai belum beres. Master pembantai sangat serakah. Dia ingin menguasai inti naga itu sendiri. Itu sebabnya dia menolak untuk mundur ataupun meminta bala bantuan agar bisa mendapatkan inti naga itu. Jika bukan karena para prajurit yang dibawanya, dia nggak akan bisa melubangi tempurung naga itu. Jika Blade Lord mengetahui ambisi master pembantai, entah apa yang akan dilakukannya. Meskipun master pembantai bisa menyerap inti naga itu, dia tetap nggak akan bisa mengalahkan Demon God. Jadi entah apa tujuan master pembantai sebenarnya. Apa dia akan menjadikan Demon God sebagai alasan dia menyerap inti naga? Padahal mereka seharusnya memikirkan cara untuk bisa kabur dari sini secepatnya, agar tidak berhadapan dengan Demon God. Byok-ryu menanyakan apakah sesuatu yang dimintanya sudah rampung. Wu Jinchang mengangguk lega. Byok-ryu pun merasa lega juga dan meminta untuk sesuatu itu dikeluarkan sebelum Demon God menyusulnya ke situ. Namun terdengar suara yang sama saat Demon God pertama muncul di gua itu.
Byeokgyu menjadi tegang dan menoleh pada ujung gua yang lain dan melihat sesuatu melesat dengan cepat dengan mata putih bercahaya terlihat. Wah, Jinchang si Blade Master bingung. Apaan tuh? Byeokgyu berkata dengan panik kalau itu adalah Demon God dan menyuruh prajurit yang sibuk memutilasi naga itu untuk berhenti dan melakukan formasi pertahanan. Mendengar perintah Byeokgyu, seluruh prajurit Blade God Six Martial mengambil posisi dan bersiap dengan pedang di tangan mereka. Yowon dengan nanosuit hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi pun sampai di hadapan mereka dan mendarat dengan cool dengan satu kaki berlutut. Dang! Kayak Iron Man guys, bayangin aja kayak gitu. Itu adalah pemandangan yang mendebarkan siapapun yang melihatnya. Rasa tegang terlihat dari mata para prajurit Blade God Six Martial. Helm armor itu pun terbuka menunjukkan wajahnya. Rambut panjang, wajah putih, dan mata tajam. Tidak diragukan lagi dia adalah Demon God. Biarpun kemunculannya sangat keren, Yowon berbisik pada Nano. Kalau dia mendarat dengan berlutut begitu, bakal kena serangan langsung nanti. Karena menggunakan tenaga area magnetik, Yowon menyerahkan soal pendaratan pada Nano. Untungnya para prajurit Blade God Six Martial masih syok dan tegang saat melihat kemunculan Yowon yang tiba-tiba. Nano menjawab dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Yowon. Kalau Nanosuit memprogram pendaratan menggunakan superhero sebagai referensi untuk menekan energi yang terlalu besar. Yowon berkata, ya nggak masalah sih mendarat begitu, tapi sebaiknya jangan. Nano pun mengerti. Kocak, musuhnya pada takut amat tegang, tapi Yowon sama Nano malah ngebahas soal pendaratan yang keren. Yowon hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri. Ada lebih dari 100 prajurit, namun semuanya diam bergeming. Kekuatan yang dipancarkan Yowon membuat semuanya tidak bisa bergerak. Yowon berkata dengan dingin kalau dia nggak akan membiarkan seorang pun kabur. Yowon melirik pada mayat Dragon Turtle dan berkata, kalau mereka menginginkan sesuatu milik orang lain, maka akan ada harga yang harus dibayar. Energi yang luar biasa dipancarkan oleh Yowon dan membuat pasukan Blade God Six Martial menjadi ketakutan, langsung kehilangan semangat untuk bertarung. Jelas mereka nggak akan bisa melawan seorang Divine Master. Namun Byeokgyu berteriak apa Yowon masih berniat menyerang mereka. Byeokgyu mengambil sebuah lonceng dari sakunya dan membunyikannya. Seseorang berjalan ke hadapan mereka dari sudut gua itu. Seorang prajurit bertopeng besi dengan energi yang kacau. Bajunya compang-camping dan tubuhnya penuh dengan luka. Byeokgyu membunyikan loncengnya lagi dan memerintahkan prajurit itu untuk membuka topengnya. Di balik topeng itu terlihat wajah seorang pria tua dengan rambut abu-abu, alis putih, dan janggut putih panjang. Melihat itu wajah Yowon mengeras. Meskipun dia belum pernah melihat wajahnya, namun karena mereka memiliki darah yang sama, secara insting Yowon tahu siapa pria tua itu. Byeokgyu tertawa licik dan berkata kalau pria tua itu adalah kakek Chun Yowon, Chun Inji. Identitas pria tua yang matanya telah mati itu adalah The Great Lord Kultus Iblis Chun Inji. Pria yang menyerahkan plakat identitasnya pada Dan Baekhyun dulu. Byeokgyu merasa lega melihat reaksi Yowon, rencananya berhasil. Sebenarnya bukan itu tujuan mereka membawa pria tua itu. Entah bagaimana Chun Inji yang lepas dari pengawasan mereka berhasil kabur. Namun mereka menemukannya lagi setelah membeku di gua es ini. Mereka pun memberikan semacam obat yang baru yang mereka kembangkan dan menggunakannya pada Chun Inji. Dan mereka berhasil tepat waktu. Bahkan Demon God yang kejam pun gak akan berkutik melawan darah dagingnya sendiri. Merasa kalau Chun Inji sudah di bawah kendali mereka, Byeokgyu dengan percaya diri mengancam Yowon dengan mengatakan kalau Yowon menahan serangan Chun Inji sekali saja, maka dia akan meledakkan kepala Chun Inji saat itu juga. Yowon menaikkan alisnya saat mendengar ucapan Byeokgyu. Awalnya Yowon bingung saat mendengar penjelasan Dan Baekhyun yang mengatakan kalau Chun Inji menjadi anggota Blade God Six Martial. Apa kakeknya berubah haluan? Namun ternyata bukan begitu. Yowon pun akhirnya mendapatkan hampir semua jawaban dari semua pertanyaan yang mengganggunya selama ini. Jadi ini jawaban kenapa Blade God Six Martial bisa tahu mengenai harta di ruang bawah tanah perpustakaan Akademi Madokan dulu. Karena selain para Guardians, hanya Chun Inji yang berhasil melewati ujian ke-6 saat itu dan mengetahui ruang rahasia itu.
Byok-ryu memerintahkan prajuritnya untuk memberikan Chun In-ji sebuah pedang. Chun In-ji menerima pedang itu dengan wajah yang dingin. Byok-ryu memerintahkan semua prajurit untuk membuat sword chi. Chi biru menyala di setiap pedang para prajurit yang semuanya level superior master dan berbakat. Byok-ryu tersenyum licik dan mengingatkan Yowon untuk tidak melawan. Tentu saja Byok-ryu adalah pria penuh dengan persiapan. Selain para prajurit itu masih ada Blade Master juga yang sudah siap bertarung. Byok-ryu membunyikan loncengnya dan memerintahkan Chun In-ji untuk membunuh cucunya, The Lord Kultus yang terkuat sekarang. Mendengar itu mata Yowon menggelap. Byok-ryu tersenyum puas karena dia berhasil memojokkan Demon God. Kalau dia berhasil menyingkirkan Demon God di sini, maka Blade Lord akan mengakui usahanya dan dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menaikkan posisinya ke level yang lebih tinggi. Namun Chun In-ji yang matanya terlihat mati, terlihat menolak perintah itu karena tubuhnya bergetar hebat. Byok-ryu terkejut bagaimana bisa Chun In-ji masih menolak perintahnya dengan teknik yang telah dikembangkan selama 10 tahun. Tapi meski menolak, kelabang yang ada di dalam kepalanya akan membuatnya bergerak sendiri. Byok-ryu membunyikan lonceng 2 kali dan memerintahkan lagi untuk membunuh cucunya. Tubuh Chun In-ji pun bergerak bukan atas kemauannya sendiri dengan pembuluh darah yang menonjol di dahinya. Chun In-ji mengeluarkan teknik pedang iblis langit, teknik terkuat miliknya. Hanya ada 2 orang yang mempelajari teknik ini, dirinya dan cuma generasi kedua Chun Yowon, cucunya sendiri. 24 gerakan pedang yang sangat kuat menyerang Yowon yang diam saja. Energi yang dikeluarkan mampu membuat tanah menjadi hancur. Melihat Yowon yang sama sekali nggak bergerak, membuat Byok-ryu dan master dari Blade God Six Martial yang lain merasa senang. Serangan itu mengenai tubuh Yowon dengan telak. Namun sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh Yowon yang terkena serangan itu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Byok-ryu menjadi marah dan membunyikan lonceng 3 kali. Itu menandakan kelabang yang tertanam di kepala Chun In-ji akan meledak dengan sendirinya. Namun Yowon sudah berada di hadapan Chun In-ji dan mencengkram kepalanya. Wo Jinchang yang menyadari Yowon akan melakukan sesuatu, memerintahkan para prajurit untuk menyerangnya. Para prajurit itu melemparkan sword chi mereka menuju Yowon. Debu membumbung tinggi di tempat serangan itu terfokus. Para prajurit terus menyerang dari kejauhan. Setelah beberapa waktu, Wo Jinchang merasakan energi tajam. Rasanya seperti serangan mereka nggak memotong sesuatu, tapi seperti menancap pada sesuatu dan terpental. Nggak lama terdengar suara teriakan kencang. Byok-ryu melihat pada debu yang menghalangi pandangan dan terlihat seperti ada seseorang yang tersetrum. Dia pun menyingkirkan debu-debu itu dengan energi dari kibasan tangannya. Matanya bergetar melihat apa yang terjadi di hadapannya. Di sekeliling Yowon terdapat lingkaran pelindung dari energi listrik yang melindunginya. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa? Ditambah lagi kepala Chun In-ji yang seharusnya meledak malah baik-baik saja. Dan Chun In-ji sepertinya hanya pingsan. Melihat tubuhnya sedikit kejang karena syok listrik, dia masih hidup. Padahal seharusnya kelabang itu akan meledakkan kepala inangnya, atau paling nggak otak inangnya akan hancur. Satu-satunya cara untuk menghentikan teknik itu adalah dengan menghancurkan kelabang yang ada di dalam kepala dan itu mustahil untuk dilakukan. Chun Yowon mengibaskan rambutnya ke belakang dan menghela nafas lega. 5% energy consume removing shield. Pelindung itu pun menghilang. Saat pelindung itu menghilang, Chun Yowon berkata dengan dingin, "Bunuh cucumu." Sesaat setelah berkata seperti itu, energi dingin mulai menyelimuti gua itu, membuat prajurit Blade God Six Martial tidak bisa bernafas. Semuanya hanya bisa terpana dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Ratusan pedang es terbentuk di udara mengarah pada mereka. Rasa dingin menyelimuti mereka. Ngeri, hanya itu yang ada di benak mereka. Mata mereka telah kehilangan semua harapan di hadapan kemurkaan Demon God. Byok-ryu memucat. Detik itu juga, Chun Yowon mengultimatum kematian mereka. Die. Semua pedang es melesat menyerang semua prajurit Blade God Six Martial tanpa terkecuali. Bersambung! Baiklah guys, sampai sini dulu ya. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye!